Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita hari ini, Rabu 15 Mei 2020, tertulis dalam surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, pasal 5 ayat 21. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikian firman Tuhan. Dibenarkan dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan sebuah pergumulan yang dihadapi Rasul Paulus dari anggota jemaat-jemaat yang ada di Korintus pada saat itu. Anggota jemaat berusaha menyerang dia dengan keras, dengan membawa paham, membawa apa yang mereka terima dari orang lain, dari ahli-ahli yang datang dari luar Korintus ke tengah-tengah mereka pada saat itu. Inilah yang menjadi upaya Rasul Paulus untuk memperdamaikan dirinya dengan jemaat yang ada di Korintus. Dan ini merupakan sebuah pernyataan sikap yang dilakukan oleh Rasul Paulus kepada mereka, bahwasanya Rasul Paulus menjadi pelayan, menjadi pekabar Injil, bukan karena kehebatan, bukan juga karena kemampuannya di dalam berkata-kata mengenai firman Tuhan. Tetapi dia menyatakan sikap bahwa Tuhan Yesus Kristuslah yang telah menjadikan dia sebagai alatnya untuk memberitakan firman kebenaran, untuk memberitakan Injil keselamatan kepada orang-orang yang ada di tengah-tengah Korintus, bahkan di seluruh daerah-daerah yang dia kunjungi dan dia surati. Nats kita hari ini mau menegaskan jemaat-jemaat di Korintus pada saat itu, juga menegaskan kepada kita bahwa kebenaran sejati hanya akan kita peroleh, hanya akan kita dapat di dalam Yesus Kristus. Dan inti atau jantung dari pekabaran Injil adalah penebusan Yesus Kristus. Yesus Kristus yang tidak berdosa telah mengambil dosa-dosa kita agar kita memiliki kebenaran yang sejati yang dari Tuhan. Ini yang menjadi perenungan, ini yang menjadi hal utama yang harus kita hidupi sepanjang hidup kita. Ternyata oleh dosa-dosa kita, oleh pelanggaran kita, Yesus Kristus harus menderita. Yesus Kristus harus disalibkan, mati untuk membawa keselamatan, untuk membawa kebaikan, dan untuk membenarkan kita di hadapan Tuhan nantinya. Dan ini menjadi pegangan, juga sukacita bagi kita, bahwa penyelamatan yang luar biasa yang dinyatakan oleh Yesus Kristus telah membawa kita sampai kepada kebahagiaan, kepada
suatu titik sukacita nantinya bersama-sama dalam Dia, di dalam kerajaan yang Dia telah persediakan bagi kita. Karena di dalam nats sebelumnya Rasul Paulus menegaskan kepada kita, di dunia ini kediaman kita yang kita tempati saat ini akan dibongkar bagaikan kemah yang akan dibongkar, dan Tuhan sudah menyediakan tempat baru kediaman di sorga bagi kita. Inilah yang menjadi sukacita bagi kita, bahwa Yesus Kristus itu telah menjadikan kita menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Dia tidak berdosa. Yohanes 8 ayat 46. Bahkan ketika Yesus dalam pengadilan Pontius Pilatus, Dia bertanya kepada mereka, "Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa?" Tak satu pun mereka mampu menjawab. Tak satu pun mereka mengatakan, "Saya melihat kamu berdosa." Semuanya terdiam. Dan bahkan wali negeri Romawi pada saat itu, Pontius Pilatus, menyatakan sikap bahwa dia tidak mendapatkan kesalahan Yesus. Matius 27 ayat 23. Demikian juga kita. Kita harus mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah orang yang kudus sebagai wujud manusia yang tidak bercela, yang tidak memiliki dosa, tetapi mengambil dosa-dosa kita untuk membenarkan kita, untuk menyelamatkan kita. Hal ini juga jelas dinyatakan oleh Rasul Petrus dan Rasul Yohanes, bagaimana mereka menyatakan sikap bahwa benar Yesus Kristus tidak berbuat dosa. 1 Petrus 2 ayat 22 dan 1 Yohanes 3 ayat 5. Itu yang pertama yang perlu kita sadari, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan sebagai wujud manusia Dia adalah orang yang suci, yang kudus, yang tidak bercela dan tidak berdosa. Selanjutnya, firman Tuhan ini mau mengingatkan kita kembali, kenapa harus kepada Yesus ditimpakan dosa-dosa kita. Karena Tuhan Yesus Kristuslah perantara kita yang sudah dinyatakan oleh Tuhan menjadi penyelamat bagi kita. Di dalam perjanjian lama, Yesus kita kenal sebagai Mesias yang dijanjikan. Dan itu nyata, setelah Dia turun ke dunia ini, Dia melakukan karya terbesar bagi kita, yaitu untuk menyelamatkan dosa kita. Kita dibenarkan di hadapan Tuhan oleh Dia, karena Dia tadi adalah perantara kita kepada Tuhan. Dia yang memperdamaikan kita dengan Tuhan. Yesaya 53 ayat 6 dan ayat 11. Bahwa kepada Dia dosa-dosa kita telah ditimpakan, supaya kita dibenarkan di dalam Dia
di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita mengalami berbagai macam percobaan, dan salah satunya adalah bencana pandemi COVID-19. Firman Tuhan inilah menjadi seruan kepada kita. Mari tetap bersandar di dalam Yesus Kristus. Apapun yang kita alami, tetap teguh di dalam Dia. Dia tidak hanya memberikan apa yang kita butuhkan dalam hidup kita pada masa-masa pandemi ini, tetapi yang paling utama, Dia telah membenarkan kita, Dia telah menyelamatkan kita, Dia telah menjadikan kita sebagai ciptaan baru yang akan memperoleh sukacita di kerajaan sorga nantinya. Tetap berdoa, tetap berseru, tetap bertekun kepada Dia, supaya apa yang kita hadapi, yang kita alami saat ini, boleh berlalu dan kita memperoleh sukacita. Jangan menyerah. Ingat, kita orang-orang yang sudah dibenarkan dalam Yesus Kristus harus tetap bertekun, harus tetap berdoa, harus tetap bersandar kepada Dia, supaya Dia memberi hikmat kepada kita dan kita boleh melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja, kiranya memberkati kita semuanya.